Indonesia Prabowo Subianto mahu kos menunaikan ibadah haji bagi setiap jemaah Indonesia ditetapkan lebih murah berbanding Malaysia. Di bawah kepimpinan saya akan berusaha sekeras tenaga untuk memberi pelayanan terbaik. Juga kita berjuang keras untuk menurunkan biaya haji kalau bisa lebih murah dari Malaysia. Kalau kita bisa lebih belum punya lembaga tabung haji. Ya. Ini kita bandingkan sama Malaysia. Mereka 1/10 dari jumlah penduduk kita, 1/10 dari jemaah haji kita, mereka sudah punya lembaga tabung. Jujur tolong disampaikan kepada kami, berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang puluhan tahun antri, Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kuota, dosa kita, Pak. Haji di Indonesia mahal banget, padahal di Malaysia cuma segini. Saat ini, tabung haji memang masih menjadi lembaga terbaik dalam menjalankan program pembiayaan haji di negara ASEAN. Malaysia, mereka investasi Malaysia itu cerdas. Bahkan ada yang ke sawit dan investasinya di sawit di Indonesia. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Haimerbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction bareng salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Ria Oktorina. Mungkin daripada teman-teman tahu dengan beliau siapa, dan yang belum tahu, please silahkan subscribe. Nanti link channel ini ada di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe teman-teman ya. Oke, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction video yang bertajuk tentang kemudahan kemudahan di Malaysia menjadi sorotan Presiden Indonesia. Harusnya kita bisa seperti jiran. Sekelas Presiden Prabowo Subianto saja sadar bahwa kita itu kalah jauh dengan Malaysia dalam hal sistematik. Ya, sistem lah. Artinya serba mudah di Malaysia, teman-teman ya. Dan kita sebagai rakyat kecil ini, sebagai netizen Konoha ini, terkadang tidak mau mengakui perkara ini. Karena malu, karena apa? Seharusnya kita harus sadar lah, mengakui perkara ini agar Indonesia itu jauh lebih baik ke depannya. Indonesia bisa mengalahkan Malaysia tentunya. Oke teman-teman ya, jom kita tonton bersama saja videonya seperti apa. Let's go. Silahkan teman-teman subscribe channel daripada Ria Oktorina terlebih dahulu. Nanti halo sahabat saya, Ria Oktorina, kembali hadir untuk mengajak kita merenungkan sebuah isu besar yang setiap tahunnya menyentuh jutaan hati umat Islam, khususnya di Indonesia, yaitu soal hingga lebih murah. Tetapi juga diakui langsung, yang paling menarik, mereka Presiden Indonesia Prabowo Subianto mahu kos menunaikan ibadah haji bagi setiap jemaah Indonesia ditetapkan lebih murah berbanding Malaysia. Menurut media tempatan, Prabowo sudah mengarahkan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Badan Pengelola Haji Muhammad Irfan Yusof untuk terus berusaha menurunkan lagi kos haji bagi jemaah dari Republik itu. Ujar beliau ketika ini kos haji telah menurun RM4 juta atau lebih kurang RM1,000. Kos itu dirasai seramai 203,000 jemaah haji Indonesia tahun ini. Namun beliau belum berpuas hati dengan penurunan tersebut. Kata Prabowo lagi, Indonesia merupakan penyumbang terbesar jemaah haji setiap tahun. Menurutnya jumlah jemaah haji dan umrah dari Indonesia mencecah hampir 2.2 juta orang setiap tahun. Tegasnya kerajaan berusaha memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat Indonesia dalam urusan haji dan umrah. Pemerintah kita, khususnya di bawah kepemimpinan saya, akan berusaha sekeras tenaga untuk memberi pelayanan terbaik. Seharusnya seperti juga itu. Kita berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu. Alhamdulillah, kita bisa turunkan biaya haji 4 juta yang sudah dirasakan oleh jemaah haji tahun ini 203,000. Tapi 4 juta saya minta dikurangi lagi. Kalau saya bisa belum puas, kita harus yang termurah yang bisa kita capai. Kalau bisa lebih murah dari Malaysia. Kalau bisa lebih murah kita dari juga Malaysia.
ingin bikin lembaga tabung haji. Ya, kita tiap tahun mengirim 200.000 jemaah haji. Selama kita sudah merdeka 68 tahun, kita belum punya lembaga tabung haji. Ya. Ini kita bandingkan sama Malaysia, mereka 1/10 dari jumlah penduduk kita, 1/10 dari jemaah haji kita, mereka sudah punya lembaga tabung. Sekelas presiden saja mengakui loh teman-teman ya, kita ini kalau bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan Malaysia. Kenapa Malaysia bisa, Indonesia tidak? Apa sih yang menyebabkan perbedaan ini? Ya mungkin karena disebabkan ya kebanyakan salah mengelola dana. Malaysia lo pinter banget menginvestasikan dana haji itu luar biasa. Tidak sebodoh Indonesia. Pinter Malaysia, aku pinter. Jujur tolong disampaikan kepada kami, berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Malaysia loh 40 juta, Orang 70 juta Indonesia. Puluhan tahun antri Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kota, dosa kita Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kota, dosa kita Pak. Jelas. Puluhan tahun orang antri Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kota kita tidak memberikan kepada mereka. Itu yang saya katakan tadi Pak, itu hak haji reguler Pak, yang sudah puluhan tahun menunggu Bapak, masa Bapak ambil? Tega betul kita, tega betul kita. Itu penyebabnya loh. Puluhan tahun mereka menunggu Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Kamu tahu nggak kalau biaya penyelenggaraan haji di Malaysia ini lebih murah dari Indonesia? Biaya yang dibebankan oleh warga Malaysia hanya sekitar 36,3 juta untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 53 juta untuk yang berpenghasilan menengah. Bagaimana caranya ya? Hal ini dikarenakan adanya peran penting program tabung haji yang dikelola Lembaga Tabungan Haji Malaysia. Pinter banget. Lembaga ini bahkan disebut sebagai yang terbaik di antara negara Muslim. Dengan adanya tabung haji yang berdiri pada tahun 63, dana yang disetorkan jemaah kemudian dikelola melalui investasi dan berbagai usaha lain yang terpercaya. Keuntungan atau nilai manfaat ini nantinya akan menjadi subsidi biaya haji para jemaah sehingga biayanya tidak mahal lagi. Menurut kamu apa kira-kira bisa diterapkan di Indonesia ya? Haji di Indonesia mahal banget, padahal di Malaysia cuma segini. Biaya haji di Indonesia sudah naik hampir 40%. Yang tadinya cuma 38 jutaan, kini naik jadi 56 juta. Wow. Salah satu alasan kenapa biaya haji selalu naik, yaitu untuk memastikan dana yang ada cukup untuk menjamin penyelenggaraan haji yang berkualitas di masa depan. Tapi, kok biaya haji di Malaysia lebih murah ya? Lebih Menurut meriah. Lembaga Haji Malaysia, yaitu tabung haji. Biaya untuk berangkat haji dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan B40 membutuhkan biaya sekitar 38 juta. Sedangkan golongan non-B40 sekitar 45 juta. Biaya tersebut sudah disubsidi pemerintah Malaysia sebanyak 62% lewat tabung haji. Jika tanpa subsidi pemerintah, biaya haji di Malaysia bisa mencapai 100 juta lebih. Saat ini tabung haji memang masih menjadi lembaga terbaik dalam menjalankan program pembiayaan haji di negara ASEAN. Menurut kamu, biaya haji tahun depan bakal turun atau bakal naik lagi? Komen ya. Malaysia, mereka investasi Malaysia itu cerdas. Bahkan ada yang ke sawit dan investasinya di sawit di Indonesia. Saya punya datanya, mereka berinvestasi hampir 28.000 hektar. Karena harga sawit lagi tinggi, mereka investasi di Indonesia dan kemudian dibawa ke Malaysia untuk dana haji. Nah, dana haji kita nggak ada investasi ke sawit. Tidak ada investasi ke properti di Mekah dan Madinah. Padahal Mekah dan Madinah kalau jamaah umroh kita saja itu 1 juta orang per tahun. Kalau kita bangun properti di Mekah dan Madinah untuk hotel BPKH ini, dibangun hotel terus jamaah haji tinggalnya di situ, itu bagi hasilnya lebih dari 10%. Malaysia juga melakukan investasi selain dari properti dan juga sawit, mereka juga investasi di maskapainya. Udah tahu belum perbedaan haji di Indonesia sama di Malaysia? Tonton sampai akhir ya. Yang pertama biaya. Biaya haji di Indonesia tahun 2024 kurang lebih 93 juta per jamaah, sedangkan Malaysia hanya 66 juta per jamaah. Selanjutnya, masa tunggu.
Masa tunggu haji di Indonesia cuma 15 tahun hingga 45 tahun saja, tergantung masing-masing daerah, sedangkan Malaysia masa tunggunya selama 150 tahun. Yang ketiga, kuota haji. Kuota haji di Indonesia sebanyak 200 ribuan jamaah, sementara di Malaysia kuota hajinya hanya 30 ribuan jamaah saja. Selanjutnya masa tinggal. Masa tinggal jamaah haji Indonesia selama 42 hari, sementara negara Malaysia masa tinggal di Arab Saudi selama 45 hari. Yang terakhir, pengelola haji. Di Indonesia ibadah haji dikelola oleh Kemenag dan BPKH, sedangkan Malaysia semuanya hanya dikelola oleh tabung haji. Kalau sobat punya cerita soal bedanya haji di Indonesia dan Malaysia, silahkan share di komentar ya. Indonesia cadang ikuti jejak langkah tabung haji Malaysia. Saban tahun pengurusan haji Malaysia terus mendapat perhatian negara-negara luar dengan Arab Saudi sendiri mengiktiraf model pengurusan haji di Malaysia sebagai yang terbaik. Ia adalah institusi Islam yang sentiasa berusaha menyediakan pelbagai kemudahan secara komprehensif demi kebajikan jemaah haji Malaysia. Selain pengurusan simpanan yang halal dan pengurusan haji efisien, TH turut menjalankan aktiviti pelaburan bagi memberi nilai tambah kepada pendepositnya. Perkara ini turut mendapat perhatian wakil-wakil rakyat di Indonesia yang pernah mencadangkan agam mereka ke Malaysia untuk mempelajari bagaimana lembaga tabung haji mengelola dana pendeposit TH. Pertama mungkin Pak, ini kan dana tabungan haji Malaysia itu kan sudah lebih 50 tahun mereka mengelola ya. Jadi sangat profesional dan sangat membantu umat di sana. Saya usul ketua, kalau perlu kita ke sana gitu. Komisi 8 dengan setuju. Iya setuju banget. Kita harus ke sana, harus belajar, harus sekolah lagi ke sana. Biar ini demi kepentingan rakyat. Karena pejabat di Indonesia itu dibayar oleh rakyat. Masa gak bisa? Malaysia bisa, masa Indonesia gak bisa? Subsidinya di Malaysia lebih daripada setengah dari harga haji loh. Gila, makmur betul rakyat Malaysia ini. Bersyukur kalian ya bisa hidup dan tinggal di Malaysia. Semuanya serba Komisi 8 ke Malaysia untuk menengok langsung seperti apa pengelolaan haji di sana, Pak. Ya kan? Dan luar biasa dan pengelolaan haji Malaysia itu. Walaupun kita tahu di sana 100 tahun itu antrinya, tapi tidak ada kegelisahan, tidak ada konflik, nyaman dan aman Pak. Jadi manajemennya sangat bagus. Jadi kami usul ketua kalau perlu kita ke sana lah, ke Malaysia. Kalau perlu kita ke sana. Bila tadi Haji cakap pasal di Malaysia adanya tabung haji. Di dalam dunia satu je ada. Betul. Negara lain tak ada tabung haji ni. Pasal dia kata ini idea yang very brilliant daripada Profesor Engku Aziz. Masa tu tak silap saya almarhum Tun Razak yang endorsekan benda ni, dibawa masuk dalam kabinet, bincangkan, maka jadilah tabung haji. Dan tabung haji ni pula dia ada di setiap negeri. Dia punya branch dia ada di setiap negeri, setiap negeri ada. Jadi maknanya negara-negara lain tak ada. Jadi Arab Saudi dia memang mengiktirafkan kita ni di antara pengurusan haji yang terbaik. Lembaga Tabung Haji TH sekali lagi menerima pengiktirafan daripada Kerajaan Arab Saudi menerusi anugerah Labbaitum bagi kategori perkhidmatan terbaik pejabat urusan haji. TH dalam satu kenyataan memaklumkan anugerah berkenaan disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah dan diterima Menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Ihwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dalam satu majlis yang dihadiri pelbagai negara di Mekah pada Jumaat. Muhammad Naim dalam kenyataan itu berkata sistem dan kecekapan pengurusan jemaah haji Malaysia sentiasa diiktiraf sebagai model terbaik dunia dan merupakan model pengurusan haji yang sering dicontohi masyarakat antarabangsa. Jelasnya antara kriteria anugerah itu ialah dari segi penerapan teknologi untuk menyelaraskan perkhidmatan kepada jemaah haji, persediaan ibadah dan kursus haji, peratusan kadar kepuasan jemaah haji dengan perkhidmatan ditawarkan dan penilaian perkhidmatan disediakan sepanjang musim haji. Beliau berkata perkara itu dapat dilihat melalui kesiapsiagaan TH seperti penyediaan prasarana di bangunan penginapan jemaah haji, pejabat perkhidmatan maktab, pejabat perkhidmatan pelanggan, perkhidmatan kesihatan, penggunaan aplikasi TH Hujjaj dan perkhidmatan petugas haji serta pembimbing ibadah haji.
Menurut kenyataan itu, pada Februari lalu, TH juga telah memenangi anugerah Labaitum untuk perkhidmatan dan program bimbingan haji terbaik dalam dunia Islam daripada Kerajaan Arab Saudi dan ia merupakan satu lagi pengiktirafan kepada Malaysia. Dalam momen peresmian terminal khusus haji dan umrah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Presiden Prabowo menegaskan bahwa biaya haji di Indonesia masih belum ideal, dengan jumlah jemaah yang mencapai lebih dari 2 juta orang per tahun dan puncak keberangkatan mencapai 12.000 orang per hari. Indonesia memiliki tantangan besar dalam memberikan pelayanan terbaik, apalagi mayoritas jemaah adalah lanjut usia, sehingga faktor kenyamanan, efisiensi, dan kualitas layanan harus jadi prioritas utama. Presiden menyebut bahwa biaya haji saat ini sekitar 203 juta rupiah memang sudah mengalami penurunan, namun beliau belum puas. Targetnya, biaya itu bisa ditekan lagi agar lebih ringan bagi masyarakat. Bahkan beliau secara terbuka menyatakan bahwa biaya itu idealnya bisa lebih murah dari Malaysia. Sebuah pernyataan yang tentu bukan tanpa alasan, karena memang pengelolaan haji di Malaysia telah menjadi contoh bagi banyak negara lain. Malaysia mampu menjaga sistem yang efisien, transparan, dan profesional. Bahkan dengan pelayanan yang terstruktur dan disiplin tinggi, mereka tetap bisa menawarkan biaya yang lebih rendah. Di sisi lain, Indonesia justru masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari dugaan korupsi dana haji, kendala teknis yang membuat kuota dibatasi oleh Kerajaan Arab Saudi, hingga perilaku jemaah yang kadang tidak mencerminkan nilai-nilai ibadah di Tanah Suci. Presiden Prabowo pun menyampaikan bahwa beliau telah bertemu langsung dengan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, dan mengusulkan pembangunan perkampungan jemaah Indonesia yang berlokasi sedekat mungkin dengan Masjidil Haram. Rencana besar ini tentu patut diapresiasi, namun harus dibarengi pula dengan pembenahan menyeluruh di dalam negeri dari tata kelola, transparansi, hingga edukasi moral dan spiritual bagi calon jemaah. Sahabat RIA Oktorina, jika Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Sekelas Presiden Prabowo saja mengakui jika Malaysia bisa membuat rakyat Malaysia itu makmur, kenapa Indonesia tidak? Itu pertanyaannya teman-teman ya. Apa yang membuat kita itu berbeda dengan Malaysia? Mungkin di Malaysia itu benar-benar pro rakyat, sedangkan Indonesia kurang begitu pro terhadap rakyat, hanya mementingkan dirinya sendiri, teman-teman ya. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia kedepannya jauh lebih baik dibandingkan dengan Malaysia. Mudah-mudahan seperti itu, sehingga kami itu sebagai rakyat kecil itu bisa merasakan seperti apa sih kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia itu, teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, penuh dengan informasi. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Ya, seperti biasa, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel daripada HMRbat TV ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.